Mesir ya, terutama kita masih membicarakan kalender solarnya ya. Jadi orang Mesir ya, walaupun kita dari yang lalu kan kita tahu bahwa dia membagi pekannya itu 10 hari 10 hari ya. Tapi di 10 hari itu tidak ada nama-nama seperti yang kita kenal sekarang. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris tentu ada Monday, Tuesday dan lain-lain, atau Senin, Selasa kalau di bahasa Indonesia ya. Tapi yang namanya 10 harian itu ya, pekan 10 harian itu mereka memberi nama dekan. Jadi kalau kita misalnya sepekan itu minggu atau sepekan ya, tapi mereka itu per 10 harian disebut dengan dekan. Ya, apa itu dekan? Kita lihat dia gambar yang lalu. Ini gambar yang lalu. Jadi kita tahu dari kalender Mesir itu ya, mereka punya ini nih ya, bagian satu nih. Ada 4 musim ya, Semu, Peret, Akhet ya. Nah, masing-masing musim ini terdiri dari 4 bulan ya. Ini bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, dan masing-masing bulan itu mempunyai dekan ya. Ini dekan B, dekan M, dekan E ya, seperti ini terus mengulang terus. Nah, inilah yang 10 hari 10 hari 10 hari yang ini sepekan sepekan sepekan. Cuma pekan mereka 10 hari, pekan kita 7 hari ya. Itu yang dinamakan dekan. Oke, kita lihat keterangannya. Jadi apa itu dekan ya? Mereka memberikan nama dekan itu tidak lain diambil dari sekelompok bintang atau rasi bintang yang terbit secara berurutan di cakrawala tepat sebelum matahari terbit ya. Jadi pada saat fajar ya, sebelum fajar ya, sebelum fajar. Jadi sebelum fajar itu kita mereka ngelihat ke langit, terus ada rasi-rasi bintang tertentu gitu kan ya. Nah, itulah yang dinamakan dekan gitu ya. Nah, mereka mempunyai 36 dekan ya. Jadi 36 ini tentu aja mewakili masing-masing dekan 10 hari. Jadi 36 10 dikali 36 artinya 360 hari, itu mendekati 1 tahun. Nah, mereka tahunya dari mana cirinya? Yaitu dari rasi bintang ya. Mungkin sebagai gambaran demikian. Kalau kita pernah melihat kan bintang 7 ya, bintang 7 untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, seperti itu ya, yang disebut dekan itu per 10 hari keluar ada tatalan bintang yang nampak ya, dan itu menjadi ciri ada 36 dekan ya. Itu ciri per 10 hari. Jadi selama 10 hari itu dekannya begini, nanti berubah lagi dekan yang berikutnya, rasi bintangnya berbeda lagi ya. Itu yang mereka punyai. Sayang saya nggak punya kesempatan untuk menunjukkan seperti ini, tapi Anda bisa sebenarnya searching aja di internet, kalau pengen tahu lebih dalam bisa menemukan ya bentuk-bentuk rasi bintangnya. Saya nggak sempat karena saya hanya untuk menunjukkan aja bahwa di tahun matahari Mesir ya, mereka punya bulan ya, punya pekan, pekannya namanya dekan, dan isinya adalah 10 hari per pekan ya. Mereka punya 3 musim ya. Musimnya apa? Tadi kita sudah tahu ya, musimnya Akhet, Shemu, Peret. Jelas ya. Jadi itu bulannya mereka terdiri dari 12. Nanti namanya bisa kita lihat ya. Jadi siklus dekan ini digunakan untuk menandai jalannya waktu sepanjang malam. Maksudnya rasi bintangnya itu, dimana setiap dekan ya, itu terbit pada jam yang berbeda, berfungsi seperti jam bintang. Jadi mereka mengamati selama sepanjang hari itu kan ada perubahan karena kan bumi bergerak ya kan.
cakrawala juga selalu bergerak, bintang-bintang juga selalu bergerak. Jadi dalam saat-saat tertentu ada posisi-posisi tertentu yang mereka amati dan dilihat sebagai seolah-olah jam bintang gitu kan. Ada oh jam sekian berdasarkan rasi bintang, gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa per bulan yang mereka pakai itu ya di Mesir itu adalah 30 hari, persis kan 30 hari. Nah, ini hanya sebagai selingan ya sebelum kita nanti berbicara soal kalender yang ada di Alkitab, karena nanti takutnya kita lupa ya waktu membahas ya. Jadi di Kejadian 7:24 itu dikatakan ya, dan berkuasalah air itu di atas bumi selama 150 hari lamanya ya, 150 hari lamanya. Nah, 150 hari lamanya itu adalah mulai dari hujan ya, banjir, sampai kemudian Bahtera Nuh itu mendarat ya, ya bisa menyentuh darat. Jadi itu 150 hari. Nah, ada keterangan di kejadian awalnya di Kejadian 7:11 ya. Kejadian 7:11 adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang awal mula banjir besar pada zaman Nuh. Ayat ini berbunyi, pada tahun yang ke-600 dari kehidupan Nuh, jadi waktu itu usia Nuh sudah 600, pada bulan kedua, ya jelas kan ada tulisan, pada bulan kedua, pada hari ke-17 bulan itu, jadi bulan kedua, hari ke-17, pada hari itu terbelah segala mata air samudra yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Artinya hujan mulai turun ya, hujan yang deras sekali. Nah, kemudian dalam Kejadian 8:14 juga disebutkan bahwa Bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat pada bulan ke-7. Jadi dikatakan pada bulan ke-7. Kalau tadi awalnya pada bulan ke-2. Ya, ini bulan ke-7. Berarti ada 5 bulan kan? Tanggalnya hari ke-17 bulan itu. Ya, hari ke-17 bulan itu. Nah, kalau kita melihat lagi pernyataan di atas di Kejadian 7:24 menyebutkan bahwa air banjir berlangsung selama 150 hari. Jadi 5 bulan itu 150 hari. Jadi per bulannya 30 hari persis. Ya. Jadi ini kita tidak menafsirkan, tapi ini adalah fakta yang diberikan oleh kitab Kejadian. Ya. Kenapa kok ini diajukan? Karena ingat ya, Musa pada saat di Mesir itu dia kan terdidik sebagai anak angkat dari putri Firaun. Tentu dia mendapat pendidikan dari istana ya, dan dia tentu mengenal kalender ini ya. Tentu walaupun mungkin dia istilahnya bukan yang menulis ayat-ayat ini, tapi kan secara lisan dia sudah menyampaikan ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang berkata, kan yang menulis kitab Kejadian itu bukan Musa. Ya, itu nggak ada masalah soal yang menulis atau tidak, tapi itu asal mulanya berasal dari dia, dan berarti di sini terlihat bahwa pemakaian bulannya 30 persis ya. Makanya bisa kita berpikir bahwa emang kalender matahari ini menjadi apa yang dikenali oleh Musa, tentu dengan kakaknya juga Harun, yang kemudian Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, Harun juga menjadi imam besar yang pertama kan. Nah, itulah mereka yang barangkali ya perlu kita catat bahwa mereka mengenal penanggalan dari matahari. Apakah mereka memakai atau tidak, nah itu nanti lain hal, kita akan lihat ya. Nah, jadi kita ulang sekali lagi ya. Jadi dalam data banjir dalam Kejadian tadi 7-8, jadi air bah datang pada hari ke-17 bulan kedua. Terus bahtera kandas pada hari ke-17 bulan ke-7 ya. Kemudian di Kejadian 7:4 dikatakan air itu menggenang 150 hari lamanya. Periode 150 hari ini menghubungkan tanggal di atas ya. Jadi ini 5 bulan, harinya 150,
Jadi sangat mudah kita melihatnya sebagai yang diinformasikan oleh kitab Kejadian itu 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya, jadi ini adalah gambaran bahwa di kitab Kejadian pernah mencatat seperti ini. Ya, begitu. Nah, yang berikut kita kan juga kenal bahwa di Mesir itu justru yang lebih dulu adanya kan tahun lunar, ya, tahun lunar yang ada. Apa sih tahun lunar? Ya, tahun lunar yang tahun yang berdasarkan bulan Mesir, ya. Bulan di Mesir yang dipakai bulanan, ya. Jadi dikatakan bahwa selain kalender sipil, ya, yang tadi yang dari solar itu, selain kalender sipil 365 hari yang sudah kita bahas yang lalu dan tadi diperjelas lagi, orang Mesir juga menggunakan kalender lunar untuk keperluan keagamaan. Maksudnya apa? Yaitu menentukan festival dan ritual untuk dewa-dewa mereka, ya. Nah, apa sih ciri-ciri tahun lunar di Mesir, ya? Ciri-ciri tahun lunar di Mesir yaitu berdasarkan siklus fase bulan sinodik, ya. Yang lalu kita sudah lihat videonya bagaimana bulan itu sebagai planet dari bumi mengelilingi bumi, ya. Kalau dari tempat A kembali lagi ke A, nah 1 kali siklus itu dinamakan siklus fase sinodik, ya. Itulah yang juga diukur sebagai 1 bulan yang sebenarnya rata-ratanya adalah 29,5 hari. Nah, karena tanggung ada setengah itu, mereka biasanya untuk yang lunarnya, ya, lunarnya mereka pakai bulannya adalah kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Tapi tetap jumlah bulannya dalam 1 tahun, tahun lunar itu adalah 12 bulan, ya. Dengan demikian kalau kita menghitung, ya, 12 bulannya itu terdiri dari yang 29 ada 6, 30 juga ada 6, ya. Maka 6 dikali 30 100 berapa? 180, ya. Sedangkan 29 dikali 6 juga, ya, 180 dikurangi 6, ya. Jadi 174, ya. Jadi 174 ditambah dengan 180 totalnya adalah 354 hari. Nah, kenapa sih ini harus dijelaskan? Karena ini nanti akan menjadi basic waktu kita membicarakan kalender lunar yang lunisolar yang dianut oleh Israel di kemudian hari, ya kan, atau yang dianut Eseni, ya kan. Tentu ini tidak luput dari perhitungan-perhitungan seperti ini. Ini adalah dasar bagi kita untuk mengenalnya. Nah, yang lalu juga kan kita sudah jelaskan, ya, bagaimana sih mereka menentukan hal ini. Anda lihat di sudut sini, ya, di pojok sini, ya. Jadi ini bulan sabit yang terlihat kecil ini sedikit, kalau terlihat itu adalah sebagai bulan baru. Jadi istilah bulan baru itu mengindikasikan, ya, bulan baru itu mengindikasikan bahwa itulah kalender yang dipakainya adalah kalender lunar, ya, atau bulannya bulan lunar. Karena yang namanya bulan baru ini ditandai oleh sabit yang kecil ini. Jadi ini tanggal 1, 2, 3 terus, ya, bergerak. Dia membesar sampai bulan purnama, yaitu bulan purnama sekitar tanggal 14-15, ya. Kemudian mengecil lagi, ya, bulan sabitnya jadi berbalik lengkung di sebelah kiri sambil gelap kembali lagi ke siklus semula, ya. Inilah yang dinamakan dengan 1 bulan. Nah, tentu saja untuk menyelaraskannya antara tahun musim atau tahun solar dan dari kalender sipil dengan kalender lunar itu mereka akan menambahkan 1 bulan tambahan, ya, yang dinamakan interkalasi, ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghitung tahunnya itu untuk menentukan musimnya itu bisa cocok. Nah, ya, ini juga kita sudah tahu dari yang lalu, jadi ini lebih diperbesar supaya kita ngelihat nih, ini, ya, ini lebih terlihat. Jadi ini bulan sabitnya pasti awal ini nongol, inilah adalah tanggal 1, ya.
inilah yang namanya bulan baru. Ya, di bulan yang 30 hari juga ini tetap ya yang keluar tandanya seperti itu. Ya, bulan sabit awal sekali itu adalah tanggal 1. Nah, karena memang rata-ratanya 29,5, jadi di 2 bulan berurutan mereka ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ya. Nah, selain itu, jadi jangan lupa ya, mereka juga punya nama. Jadi untuk 12 bulannya itu punya nama. Ya, di mana di sini ada berdasarkan musim ya kan. Dari musim Akhet, ya kan? Akhet, terus jadi kita ada nama ini namanya Tot, Taupi ya. Kemudian di Akher ya. Jadi Hatir ya kan. Hatir, kemudian jadi Koyak ya. Ini kan 4 bulan pertama. Terus ada Peret, ini namanya di Peret ini ada Tibi, Mekir dan seterusnya. Yang Semu juga ada begitu ya. Nah, arti nama bulan ini yang di sini itu ya tentu berdasarkan tradisi mereka ya, religi mereka. Jadi Tot itu ada dewa kebijaksanaan, Paupi festival yang mereka sebut Opet ya, Hatir itu dewa Hator, kemudian Koyak dinamakan Ka di atas Ka atau Roh di atas Roh ya. Jadi mereka mengenal ini. Nah, biasanya ya kalau kita lihat seperti yang kita sudah katakan, inilah yang dinamakan yang Akhet itu di bulan Tot itu adalah awal tahun baru bagi kalender Mesir ya. Bagi kalender Mesir itu awal tahun barunya adalah bulan Tot ini ya. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri di sini ya secara utuh ya. Mungkin saya tidak membacakan karena ini ada untuk memperkenalkan aja ya. Jadi mereka memakainya untuk bulan, nama bulannya itu ya, entah itu solar atau lunar, mereka pakai nama bulan yang sama ya. Jadi tuh lihat ya, di sini diartikan lagi. Jadi bulan yang lunar itu tetap namanya juga Tot, Taupi, Hatir, Toeb dan seterusnya ya. Arti dewanya ya begini ya. Terus jumlah harinya begitu ya. Mereka kadang-kadang 29, 30, 29, jadi totalnya tetap 354 hari gitu. Nah, supaya kita bisa melihat bayangannya seperti yang tadi kan kita katakan, kan bulan Tot ya buat mereka itu kan bulan yang pertama ya. Kalau tuh lihatnya ini nih, Tot itu awal tahun baru buat Mesir ya kan ya. Tapi di sini kan kalau dibandingkan dengan kalender Ibrani ya kan, mereka yang namanya awal tahun itu di Nisan, bulan Nisan ya. Jadi kalau kita di sejajaran ternyata Nisan itu disamakan dengan Parmuti, sedangkan Tot itu di bulan Elul ya, bulan ke-6 ya, bulan ke-6 dari Ibrani. Tapi kalau dari sekarang kalender Gregori kita yang sekarang yang solar itu antara bulan Agustus dan September. Jadi di Mesir itu dulunya awal tahun itu merekanya adalah Agustus dan September. Jadi teman-teman, kenapa ini saya tunjukkan seperti ini supaya paham bahwa setiap penanggalannya itu tergantung negaranya. Jadi awal tahunnya itu tidak sejajar ya. Walaupun mereka punya 12 ini penamaan, tapi awal tahunnya seperti yang tadi disebutkan itu berbeda. Nah, kemudian ya untuk kalender ini tentu kalau ya kalender mataharinya, kalau ini sebagai solar nama ini dipakai, tentu tidak ada penambahan bulan ke-13 bukan ya. Tapi karena apa? Kalender solar dan lunisolar dipakai di Yahudi ya, di orang Yahudi, maka di sini ada bulan ke-13 yang disebut Adar 2. Ya, di kalender Mesir juga ada tambahan. Ya, sudah jelas ya. Begitu. Jadi ini kurang lebih perbandingannya ya ke sini. Anda nanti bisa baca sendiri. Nah, kalau nanti ini berdasarkan musimnya, saya kumpulkan data-datanya seperti itu ya. Jadi kayak misalnya ini Akhet ya. Kalau di Ibrani itu musimnya Kayet ya. Akhet ini mulai musim banjir,
Justru kalau di Yahudi itu mulai musim panas, ya. Tapi kalau di bumi belahan utara itu puncak panas kemudian musim gugur, ya. Kalau di Indonesia akhir itu musim kemarau, ya kan. Kalau di Mesir banjir, jadi kebalikan dari kita, ya. Ini biasanya ya seperti itu. Jadi ini adalah perbandingan musim di mana Anda bisa tahu juga bahwa jangan berpikir bahwa yang namanya kalender itu, walaupun kalender musim itu untuk tiap-tiap posisi tertentu tempat di bumi itu berbeda ya kondisinya. Ya, jadi kalau misalnya ada patokannya sebagai hari itu dari misalnya terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari di bagian dunia itu ya selama setengah bulan itu ada yang mataharinya selalu bersinar, ya kan. Mereka hanya berganti ke gelap itu 6 bulan sekali, ya. 6 bulan gelap selalu, 6 bulan terang selalu ada, ya. Bagaimana bisa tahu? Ya Anda tahu kan karena kemiringan bumi. Nah ini nih ya, saya kasih lihat di sini. Jadi lihat, ini kan bumi berputar pada porosnya. Ini kalau bayangkan nih sinar matahari ya, kalau dia berputar terus begini nih, yang di atas garis merah itu, ini adalah satu bagian yang selalu kena apa? Kena matahari kan. Jadi dia terang terus selama dia berputar ya, bumi mengelilingi matahari ini, tetap bagian ini tersinari kan selama 6 bulan ya, setengah 6 bulan. Nanti yang di sini justru yang di kutub selatan, ini kutub utara ya. Di kutub selatan juga ada bagian ya, ini di bagian garis merah di bawahnya itu yang gelap ya kan, sambil berputar karena dia membentuk sudut ya, ini dia berputarnya. Ya, ini membentuk sudut. Jadi dia selama 6 bulan juga akan gelap. Nanti pada saat nanti ini gelap ya, setelah 6 bulan gelap, yang di sini jadi terang. Itu karena posisinya. Ya. Jadi itu yang harus dibayangkan sebagai itu. Jadi kalau misalnya kalender, ada orang yang ngotot kan agama tertentu yang ya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya lagi itu 1 hari lah. Kalau orang tadi yang di kutub utara itu dan kutub selatan, terang dan gelapnya adalah selisih 6 bulan ya. Di bagian-bagian tengah antara itu juga lamanya siang dan lamanya malam itu kan jadi berbeda, bukan tidak selalu sama 12. Hanya di tropis yang di tempat kita ini yang enak ya, hampir mirip. Itu pun kita juga nggak tepat 12 jam ya, kadang-kadang bergeser sedikit ya, tapi kurang lebih lah selalu berkisar dari situ, nggak terlalu jauh. Jadi bayangkan kalau orang yang konyol yang berpikir tentang penanggalan, setiap kali mereka berpikir tentang tanggal, berpikirnya seperti kita orang Indonesia ya kan. Nanti orang yang di Amerika atau di Eropa berpikirnya kayak musim-musim seperti mereka, sehingga kalau mereka ngomong musim dingin, dipikirnya di Yerusalem itu musim dingin seperti mereka, ditutupin salju. Padahal karena posisi Yerusalem itu tidak sama dengan posisi Eropa, pada musim yang disebut musim dingin itu jarang sekali bisa nongol salju. Memang sekali-sekali ada ya, tapi itu sangat jarang ya. Anda bisa melihat, searching coba pas tanggal-tanggal Desember gitu, coba di Yerusalem apakah ada salju? Tidak ada ya. Tapi kalau karena orang-orang itu ya yang belajar kitab sucinya di Eropa atau di Amerika, berpikirnya seperti suasana mereka itu keliru. Sama seperti kita juga, jangan berpikir karena kita hanya mengenal 2 musim terus dipikirnya di belahan dunia lain juga musimnya sama, beda ya. Karena matahari yang menyoroti kita kan di khatulistiwa bergerak selalu ya, maju mundur itu di garis khatulistiwa. Tapi kalau di tempat lain mereka kadang-kadang dapat sinarnya sedikit ya kan. Makanya musim tanam, musim ininya berbeda dengan di Indonesia ya teman-teman. Jadi kenapa yang saya mengatakan di awal itu ya, di tulisan kadang-kadang ada orang berbicara kalender tapi tidak melihat kenyataan. Sama seperti definisi 1 hari ya kan, matahari terbenam sampai ke matahari
terbenam lagi, ya kan, itu 1 hari. Atau ada juga yang mengukur ya, terbitnya matahari lagi sampai ke terbitnya matahari lagi. Itu tergantung orang memakainya. Jadi buat kita sebenarnya, kita juga nggak boleh protes kalau orang pakai kalender-kalender tertentu, terserah. Yang penting mereka pakai, dia punya apa, patokannya sendiri-sendiri. Ya jangan pernah kita merasa, oh kalender ini salah, kalender itu salah. Bukan, itu terserah definisinya mereka. Cuma dari kalender-kalender itu kita mencari penyesuaian kapan, ya kan. Kalau di sini tanggal sekian, di mereka tanggal berapa, ya kan, itu gitu. Kesesuaian itu yang kita bisa cocokkan, begitu ya teman-teman ya. Jadi saya pikir kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti kita akan sambung kembali ya. Kalau misalnya ini belum memuaskan, nanti kita akan sambung ke depan.